Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syekh Tilem, melanjutkan pelajaran yang kemarin, masalah belajar baca Al-Quran dari awal ya, untuk semua umur, bisa anak kecil, dewasa, atau yang sudah berkeluarga, juga yang lanjut usia. Kenapa saya ajarkan tentang syarat ilmu? Karena itu memang pondasi ya. Syarat ilmu itu, pondasi itu, kalau menurut saya pribadi sebagai yang pernah dalam proses belajar mengajar, satu, pondasi yang penting itu satu, syarat ilmu itu harus tahu ya. Kedua, metode Al-Qur'annya. Tiga, sistemnya apa ya, metode Al-Qur'annya, terus metode Al-Qur'annya, syarat ilmu, terus metode Al-Qur'an. Ya udah itu aja sih, istiqomah. Udah itu aja. Ini menurut saya. Untuk sementara mungkin ini ya. Jadi yang pertama syarat ilmu kan sudah 6 kan, 6. Syarat ilmunya sudah ada 6. Nah, sekarang ke metode. Untuk metode sendiri teman-teman, itu ada beberapa ya. Ada beberapa metode yang ada di Indonesia. Yang dulu saya itu pakai qiraati. Metode itu ada, untuk metode sendiri itu ada qiraati, dua iqra, tiga banyak sih ya Qurani, 4 banyak sih, banyak ini kayaknya, Ummi banyak ini teman-teman. Untuk metode itu sekarang itu banyak. Nah, kalau untuk yang dulu saya itu pakai qiraati. Menurut dari saya baca, lebih dulu mana qiraati sama iqra? Lebih dulu qiraati. Setahu saya baca ya. Baca itu qiraati dulu baru iqra. Nah, kenapa qiraati? Kalau qiraati itu ini khusus teman-teman. Jadi belajarnya itu tidak semua lembaga atau yayasan itu bisa mengajarkan qiraati. Soalnya kalau mau mengajarkan qiraati itu harus punya sertifikat dulu gurunya, baru boleh mengajar. Jadi untuk bukunya itu memang tidak dijual secara umum ya, secara bebas. Kalau Iqra itu kan dijual secara bebas. Nah, jadi di sana. Nah, kalau sudah ikut qiraati, jadi teman-teman itu harus ikuti metode qiraati, harus dengan cara bacanya juga, cara lagunya juga, ada lagunya. Soalnya kenapa kok pakai lagu? Itu bisa apa ya? Bisa intonasi atau ke apa namanya? Panjang pendeknya itu ketahuan di sana teman-teman. Panjang pendeknya itu berapa ketukan itu bisa di sana. Qiraati itu ada iqra. Jadi jangan sampai mencampur semua metode kalau bisa, kalau untuk tahap belajar. Jadi teman-teman fokus sama metodenya dulu. Nah, kalau sudah pakai metode nanti keraskan teman-teman. Suara itu harus keras memang, ditekan dan keras. Gak bisa kalau teman-teman itu setengah-setengah memang kalau dalam belajar Al-Quran, apalagi untuk pemula ya. Pemula itu masa kalah sama anak kecil. Anak kecil itu umur kelas 3 atau kelas 2 itu sudah pinter ngaji itu. Jadi ayolah untuk yang dewasa jangan sampai malu-malu. Jadi
penghalang utama sih kalau menurut saya untuk generasi sekarang, generasi yang sudah dewasa atau sudah yang berkeluarga, hanya cuman saya ingin kalau dilihat dari postingan-postingan ya, postingan di YouTube, postingan di apa itu, kalau di live gitu itu, saya ingin belajar tapi malu, saya ingin belajar tapi nggak bisa loh. Jangan dibatasi, diri itu jangan dibatasi teman-teman. Kalau dibatasin sendiri ya pembatasnya ya teman-teman sendiri, nggak bisa ya karena teman-teman sendiri, jadi nggak bisa menyalahkan kejadian zaman dulu, sejarah itu nggak usah, salahkan teman-teman yang hari ini gitu loh. Kalau teman-teman hari ini itu ingin belajar tapi teman-teman malu, kan berarti kan karena teman-teman sendiri kan gitu. Jadi jangan sampai karena teman-teman itu malu, niat yang ingin belajar Al-Quran itu kalah dengan malu. Itulah teman-teman. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Kalau hanya itu sekedar ingin, sekedar niat, tapi nggak sesuai dengan apa ya, dengan actionnya. Niat itu harus dibarengi dengan actionnya. Teman-teman ingin kaya, ya kerja. Ya, kerjanya harus banting tulang, berangkat pagi, pulang malam. Lah, kalau ingin belajar Al-Quran, cuma ingin saja, tapi nggak ada actionnya. Terus gimana ceritanya itu? Yang mendatangkan privat aja itu bayarnya agak mahal. Nah, teman-teman sendiri yang murah seumpama 15.000 per bulan atau 50.000 per bulan, teman-teman nggak bisa meluangkan waktu, nggak bisa meluangkan uang transport juga, nggak mau nurut sama gurunya, nggak mau sabar juga. Terus apa yang mau diandalkan untuk mencapai bisa baca Al-Quran itu apa terus? Apa? Modal apa yang teman-teman punya untuk bisa belajar Al-Quran? Sedangkan teman-teman itu nol, hanya punya niat saja. Loh, apakah bisa dari online? Bisa, cuman ya lama, bukannya lama ya. Apa ya, enggak, apa ya, bukan jalannya. Kalau menurut saya sih bukan jalannya. Jadi banyak yang di online itu kan mengajar baca. Saya ingin belajar Al-Fatihah gitu kan, Al-Fatihah baca a'udzubillah itu ditirukan. Tapi kan penempatan katanya, apakah bisa pada waktu ada di surat yang lain teman-teman itu membaca? Kan nggak bisa, pondasinya harus dibangun gitu loh. Coba sedikit teman-teman itu dikesampingkan ya, perasaan atau keinginan teman-teman yang sesuai dengan teman-teman yang inginkan, coba ditaruh dulu pakai SOP-nya gitu loh. Kalau teman-teman ingin sesuatu tapi nggak mau pakai SOP kan repot. Teman-teman dari Surabaya mau ke Jakarta, tapi nggak lewat Semarang, nggak lewat jalan-jalan ke Jakarta lah, lewatnya ke Banyuwangi, lewat Bali. Apakah bisa? Bisa. Cuman nggak sih apa ya? Bukan SOP-nya gitu loh teman-teman. Nggak bisa, Al-Quran itu nggak kayak gitu, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan. Kalau mudah, kalau melihat, kalau sesuai dengan SOP itu mudah, teman-teman itu tinggal saja sabar, punya bekal, niat sudah oke, cerdas oke, ada gurunya, dan waktunya agak lama itu nggak usah, nggak usah apa ya, nggak usah 1 hari, nggak usah setengah jam atau 1 jam per hari, continue saja, tinggal konsisten saja, istiqomah, itu bisa tercapai. Lah seumpama ini ngomong kasar aja ya, seumpama di tengah perjalanan, yang penting teman-teman kan fokus cari ilmunya, itu kan juga sudah berpahala. Terus apa yang dicari coba teman-teman itu apa? Cari uang oke, tapi kok ngaji kok enggak oke. Saya nggak mau menggurui, nggak mau menggurui, enggak. Kita ya di sini sharing saja, keluhan-keluhan coba lah, itu loh teman-teman. Nah, makanya saya ingin apa ya, di channel ini saya ingin memberi topik tentang baca Al-Quran, karena saya itu ingin apa ya, sharing ilmu saja. Kalau mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa
masuk ke dalam hatinya teman-teman atau cocok sama teman-teman, monggo silakan. Tapi kalau nggak cocok ya nggak usah, nggak ada, nggak ruwet, jangan dibikin apa ya, jangan dibikin sulit. Sesuatu yang mudah itu jangan dipersulit, teman-teman. Ya saya tuh orangnya simpel, jadi kita simpel-simpel saja lah di sini. Mudah kok, semuanya itu mudah. Tinggal teman-teman itu mau nggak mau. Takutnya teman-teman yang mempersulit. Terus apa lagi? Apa lagi coba? Coba dipikir ulang. Kalau memang teman-teman itu memang benar-benar niat ingin belajar Al-Quran, cobalah apa datang ke TPQ. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terus apa yang mau dicari apa coba? Terus apa? Bentar lagi mau kiamat. Apakah teman-teman itu hanya ingin ingin mendengarkan saja, gak ingin mengaji? Mendengarkan orang ngaji saja enak, apalagi yang ngaji. Baiklah teman-teman, coba mindsetnya diperbaikin, di gengsinya itu diturunin, malunya juga dihilangkan dalam mencari ilmu Al-Quran. Cukup kita datang ke titiknya, ke gurunya, kita bilang ke gurunya hari Rabu kalau bisa mengawali untuk mengaji, saya ingin belajar Al-Quran Ustaz, diajarin kan sama Ustaznya nanti pakai metode apa Ustaz, berapa bayarnya Ustaz. Gak usah ada pikiran aneh-aneh. Kalau pikiran aneh-aneh kan berarti teman-teman gak fokus belajar, fokusnya akan mencari yang aneh-aneh. Ya kalau fokus belajar ya belajar saja, nggak usah aneh-aneh. Kalau aneh-aneh berarti kan nggak fokus belajar. Itu saja, simpel kan. Kita di sini sharing saja ya teman-teman. Semoga sedikit ilmu. Nanti ke pembahasan ke apa namanya, kalau memang sudah oke, kalau teman-teman sudah siap, ya mungkin ini panjang lebar. Saya tetap lebar basa ini. Memang ini yang penting, ini pondasinya itu ini. Jadi kalau wah ini terlalu apa panjang lebar ngomong tidak langsung ke poin, teman-teman sudah siap apa enggak? Kalau teman-teman sudah siap, saya akan lanjutkan. Untuk metodenya saya pakai metode Quran. Sekilas akan saya tampilkan nantinya. Nah, soalnya nggak bisa kan, harus memang benar-benar harus langsung ke gurunya juga, ke guru offline. Kalau langsung online saya nggak jamin ya, nggak jamin. Dan hanya sekilas saja. Itu loh teman-teman. Oke, bisa dipahami kan? Nyampe sini bisa dipahami. Jadi apa, tolong dimaklumi, memang ini apa adanya teman-teman. Kalau ada yang kurang, ya ini sudah apa adanya sudah. Coba teman-teman bisa ambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin bisa berguna bagi teman-teman, bisa cocok sama teman-teman, nggak cocok ya silakan, bisa jangan diambil. Oke, mungkin saya akhiri sampai sini dulu. Kita sambung di lain waktu kalau ada kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.